katalis, itu energi aktivasinya adalah ini ya, ada delta G. Bandingkan dengan energi aktivasi dengan katalisator. Nah ini, jadi di sini kelihatan bahwa energi aktivasi itu bisa menurun dengan adanya katalisator. Jadi peranan enzim itu adalah memfasilitasi pembentukan keadaan transisi dengan menurunkan energi aktivasi. Dan kalau kita menggambarkan kompleks enzim substrat, nah ini gambarkan ini adalah suatu enzim. Di sini ada namanya sisi aktif. Sisi aktif di sini adalah tempat berlangsungnya reaksi katalitik. Jadi pada sisi aktif enzim terdapat residu-residu katalitik. Contohnya di sini, ini adalah karbonik anhidrasa manusia. Ini pada sisi aktifnya terhadap residu-residu asam amino. Ini ada histidin, ada posisi 1, 19, kemudian ada histidin 96, histidin 94. Nah, di sini ada nampak ada ZN2+. ZN2+ ini berperan sebagai apa? Masih ingat kemarin? Sebagai kofaktor. Nah, ini ada kofaktor. Jadi, pada sisi aktif ini, selain terdapat residu katalitik juga ada tempat pengikatan dengan substratnya. Karena di sini adalah karbonik anhidrasa, jadi ada tempat pengikatan untuk di tempat berlangsungnya reaksi katalitik seperti ini. Enzim, saya kira sudah jelas ya, itu resistase, transferase, isolase, liase, isomerase, dan jadi semua enzim ini terlibat pada reaksi enzimatik, misalnya yang berlangsung dalam in vitro maupun yang dalam makhluk hidup itu perlu energi untuk apa? Ini bisa dilihat bahwa untuk energi yang dihasilkan pada proses katabolisme dan selanjutnya nanti akan digunakan pada proses anabolisme. Jadi kalau katabolisme adalah perubahan molekul, biomolekul menjadi bentuk yang lebih kecil. Jadi kalau ada karbohidrat, lemak, protein mengalami katabolisme akan menghasilkan energi, ya, energi. Kemudian juga ada CO2, H2O, dan jadi pada proses katabolisme diperlukan adanya ADP, NAD+, NADP+, dan NAD+. Sebaliknya pada proses katabolisme itu dihasilkan ATP, energinya, ada NADH, ada NADPH, ada NADH2. Jadi juga ada energi kimia ini seperti ini. Dari produk-produk katabolisme itu digunakan pada proses anabolisme. Anabolisme itu adalah mengubah prekursor molekul-molekul yang kecil, yaitu asam amino, gula, asam lemak maupun basa nitrogen. Melalui proses anabolisme menghasilkan makromolekul zat, yaitu protein, sakarida, lipida, dan asam amino. Ini adalah bentuk-bentuk energi yang dihasilkan oleh pada proses katabolisme dan digunakan pada proses ini. Alat tukar energi itu apa? Yaitu ATP. Dikatakan bahwa pada proses metabolisme diperlukan makhluk hidup itu memerlukan masukan energi. Dibahas pertama untuk tujuan utama yaitu ini. Kerja mekanis, formasi otot, menggerakkan selain. Juga untuk transportasi, untuk sintesis makromolekul dari zat yang gula. Intinya dalam bentuk kemotrop. Memperoleh energi melalui oksidasi bahan makanan, sedangkan fototrop mendapatkan guna menangkap energi cahaya. Ini kalau terjadi pada tanaman itu fototrop.
Sebelum digunakan untuk oksigenasi atas, energi yang ditangkap oleh kemotrophofon politrop itu ditransformasi dalam bentuk energi yang sangat mudah digunakan, yaitu ya. Jadi semua bahan bakar akan diubah menjadi ATP. Ini adalah bentuk energi yang sangat mudah di ATP adalah donor energi bebas untuk sebagian besar proses yang menggunakan energi. Jadi sebagian besar menggunakan ATP. Selain itu ada apa? Ada UTP. Apalagi? Ada TTP. Ada lagi apa? Jadi A, ini A, basa nukleotida. Ini bisa digantikan dengan, ini kan adenin ya. Ada CTP. Ada TTP. Ini. Ada GTP. Ada. Jadi, tapi yang ATP itu yang sebagian besar. Tapi yang lain bisa GTP, bisa TTP, maupun bisa TTP. ATP itu ada adenin, ada glukosa, ada glukosa. Bentuknya apa? Ini merupakan bentuk kompleks antara nukleotida dengan faktornya, yaitu ada MN, MG12 dan MN. Bentuk energinya apa? Kalau ATP ini ada unit trifosfat. Trifosfat itu mengandung fosfoanhidrid. Jadi bentuk ini adalah potensial untuk pemindahan fosfor yang besar pada gliserol 3. ATP itu dibentuk terus-menerus dari ATP dan segera dipakai untuk menggunakan transportasi sinyal maupun ATP adalah donor energi, bukan untuk simpanan energi. Ya, jadi ATP adalah donor energi, dibentuk terus-menerus dan segera bukan untuk simpanan. Kalau bentuk simpanan energi apa? Dia tahu nggak ini? Simpanan energi? Glukogen. Nanti ada bentuk simpanan. Ini ATP itu dibentuk, kemudian dipakai dalam 1 menit setelah minum. Jadi kalau istirahat, dan pada istirahat, kita memerlukan ATP sekitar 40 kg. Tapi kalau dalam latihan berat, maka diminta sekitar 0,5 kg. Ini adalah struktur dari adenosin trifosfat. Adenosin ini ada namanya adenosin, adenin, adenin, kemudian ada gula, karbon 5, kemudian ada trifosfat, ini glukosa. Trifosfat ada fosfatnya adalah jadi. Kemudian kalau dari hasil hidrolisis ATP, ya, ATP bisa dihidrolisis menjadi ATP atau menjadi AMP. Fosfat dan ini adalah energi bebas yang dihasilkan. Kalau menjadi ATP itu menghasilkan 7,3 kilokalori per mol. Sedangkan kalau untuk menjadi AMP itu 1,9 kilokalori. Jadi ATP bisa dihidrolisis menjadi adenosin trifosfat maupun minum. Hasilnya apa? Ortofosfat yang disingkat dengan pirofosfat. Tindakannya adalah PP. Pirofosfat dan fosfat. Nah, tadi dikatakan bahwa ATP itu merupakan bentuk
yang umum. Jadi sebagian besar energi yang dibutuhkan ATP itu sebagian besar dipakai diperlukan. Sedangkan yang lain bisa BTP, UTP sih. Ya. Jalur ATP ATP adalah cara dasar pertukaran energi pada sistem. Ini adalah bentuk-bentuk senyawa terfosforilasi. Artinya apa? Senyawa yang membawa fosfoenergi di fosfoglukosa, kreatin fosfat, KTP, glukosa 1 fosfat, fosfat, glukosa 6 fosfat, semuanya ada. Ini disebut dengan senyawa terfosforilasi. Jadi senyawa-senyawa ini membawa energi. Jadi kalau distribusi menghasilkan sekian kilokalori. Jadi kita akan tahu ini bentuknya apa. Kalau fosfoenergi rupat berarti dari energi rupat. Kalau glycerol 3 fosfat dari glycerol. Kalau glukosa 6 fosfat dari glukosa. Ini jalur ATP. Dan ATP tadi kalau ATP dan dibentuk dari bahan bakar, kemudian akan dipakai untuk menggunakan bahan aktif sintetis maupun amplifikasi signal itu akan digunakan ATP. Itu menjadi ATP melalui apa? Oksigenasi bahan makanan atau fotosintesa. Jadi siklusnya ini. Bagaimana ATP disintesis? Ini jadi ini adalah dari oksidasi bahan makanan. Dari oksidasi akan dihasilkan proton. Jadi terjadi gradien proton. Proton kemudian dipakai untuk sintesis. Ini jadi gradien proton dihasilkan selama proses oksidasi bahan. Jadi seperti ini bahan makanan. Oksidasi bahan makanan. Karbon, ya karbon yang dari makanan. Maka kalau kita mengatakan kan sumber karbon, dari karbon berubah menjadi CO2 plus karbon. Di sini ada proses, ya, proses oksidasi yang menghasilkan H plus itu akan dipompa keluar, pompa keluar. Ini juga akan. Jadi di luar sini akan terjadi gradien proton. Gradien proton yang ini di bawah ini, lalu kemudian akan terjadi proton itu akan masuk kembali ke dalam sel. Nah, H plusnya akan dipakai untuk mensintesis ATP dari diperhatikan. Nah, ini kalau di fosfoglukosa yang membawa T2 fosfat di fosfat. Ya. Ini dengan ADP maka akan terjadi proses transfer fosfat. Jadi fosfatnya ini akan ditransfer satu. Ya. Kalau dari ADP berarti menjadi ATP. Satu fosfatnya ditransfer ke ADP menjadi ini sintesis. Jadi fosfoglukosa dari mana? Dari oksidasi pasif. Jadi kalau gliserat dari 3 fosfat. Nah, di sini kalau gliserat dari 3 fosfat terjadi reaksi fosforilasi, maka gugus fosfat yang dari H ke 4 2 minus
ini akan ditransfer ke sehingga dihasilkan 1,3 glukosida. Hasilnya apa ini? Bisa dilihat ada NADH dan nah, plusnya ini tadi yang dikatakan proton, ya, yang ini akan dibawa keluar. Jadi gradien kita dari sini ya. Oke, jadi ada proses metabolisme. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini di sini ada kalau kita makan ada lemak, ada polisakarida, ada protein. Ya. Jadi ada beberapa tahapan pada metabolisme, yaitu tahapan pertama, tahapan kedua, dan selanjutnya. Yang pertama ini adalah tahapan pertama adalah dari molekul yang besar dirubah menjadi molekul yang kecil. Kalau lemak akan dibuat menjadi asam lemak dan glikosida. Lemaknya di sini adalah dalam bentuk triasid. Kalau polisakarida bagaimana? Polisakarida dirubah menjadi molekul yang lebih kecil yaitu glukosa dan juga gula yang kalau protein menjadi asam-asam amino. Ini adalah tahap pertama pada proses metabolisme. Tahapan kedua adalah pembentukan asetil dari asam lemak, glucerol, dan glukosa, dari asam amino. Ya, pembentukan asetil. Tahapan yang ketiga adalah asetil-CoA masuk ke siklus asam glutarate. Kemudian terjadi fosforilasi oksigen. Ini tentunya dihasilkan. Ini keseluruhan dari tahapan metabolisme sehingga dihasilkan. Ini kalau keseluruhan, ya. Apakah pembentukan yang tahap kedua juga menghasilkan ATP? Ya, pada proses glikolisis. Apakah dari siklus asam kita juga menghasilkan ATP? Dan kalau dijumlah menjadi ATP yang dari 1 mol glukosa dihasilkan berapa ATP? Dari 1 mol asam lemak bisa dihasilkan berapa? Ya, bisa dihitung berapa ATP yang dihasilkan per 1 mol. Itu ATP. Untuk atau alat tukar dari. Yang kedua adalah nikotinamid adenin dinukleotida atau NAD. NAD plus karena ini jembatan plus. Dan kalau plus kan berarti bisa menerima elektron. Maka NAD plus disebut juga aseptor elektron. Sama pada proses oksidasi menuju bahan. Ada bagian reaktif yaitu cincin nikotinamid. Pada oksidasi substrat, cincin nikotinamid menerima 1 dan 2 elektron. Yang ekuivalen dengan 1 ion hidrogen. Dan bentuk Na, bentuk reduksinya adalah NAD. Dengan atom hidrogen. Pada hidrogenasi, 1 atom H dan substrat dipindahkan langsung ke NAD. Dan yang lain selalu seperti itu. Jadi part dari NAD plus adalah NADPH. NADPH merupakan donor elektron pada biosintesis. Ini beda ya. Kalau NAD plus itu diberikan pada kalau NAD plus itu merupakan donor elektron. Kalau NAD plus elektron. Kalau NAD plus diberikan pada saat oksidasi dan makanan. Kalau NAD plus itu diberikan pada biosintesis. Ini adalah struktur dari NAD plus maupun NADP. Bedanya hanya di
Kalau pada energi plus itu R fungsinya adalah satu. Sedangkan pada NADP plus karena ada fosfat maka fungsinya adalah terus. Ini NAD. Sebenarnya ini reaksi apa dari orang ini reaksi oksidasi. Kan pada reaksi oksidasi itu dihasilkan elektron ditangkap oleh NAD menjadi NAD. Dan ketika FAD sama dengan NAD. Kalau FAD adalah asetil elektron utama pada oksidasi. Untuk oksidasi adalah FAD. Untuk reduksinya FAD. Bagian reaktifnya adalah FAD merupakan cincin isolapsat. Tadi plus bisa menerima 1 elektron, dalam FAD menerima 2. NAD, NADH, FAD2 bereaksi perlahan dengan oksigen bila tidak ada kata itu. ATP hidrolisis perlahan bila tidak ada. Kita menurut ini disebut dengan semakin itu disebut nafsu. Lalu berperang. Meskipun kalau tanpa katalis dia sangat lambat. Ini adalah ekstasi. Namanya ikatan tunggal jadi ikatan dari FAD. Ini yang namanya adalah flavin dan unit AMP. Ini AMP-nya ini. Dan mungkin ada pula ada unit AMP dan flavin. Flavin yang menunjuk. Dan reaktifnya mana sih? Bentuk oksidasinya FAD adalah seperti ini. Bukan yang bentuk reduksinya ada 2 ini apa sedangkan ini apa itu koenzim A? Koenzim A adalah pengemban universal glucosase. Sebetulnya apa ya kita CH3 CO. Koenzim A berarti menunjukkan asetil. Glucosidril terminal koenzim A adalah glucosidril. Ini adalah koenzim. Sudah glucosidril. Ini juga sama kan? Ini ada amin ya. Dan unit pantotena. Ini ada berkapto etil di glucosidril. Nah, isi aktifnya itu di sini. Ini adalah molekul karya dalam metabolisme. Bukan ya. ATP, NADH, NADPH, NADH2, F, NN, NAD2, NADH, Yohanida, Diabetes, Glutin, dan setelah S, adenosin, NADH, rigid di tempat glukosa, dibikin di fosfat, dihasil glikol, dan nukleosid sudah itu yang di bawah. Kita memperoleh
NADH, FADH2, FNH2 itu dari vitamin. Ada nikotina, niacin, vitamin B, vitamin vitamin B2 ya. Ada juga yang vitamin B1 itu membawa vitamin B positif. Biotin dan tulang. Nah, yang mengandung asam lemak apa? Lemak itu disintetis, dipakai untuk sintetis ya, makanya kalau mengonsumsi lemak itu bisa mempercepat atau meningkatkan sintesis DNA protein. Ini adalah beberapa vitamin, ya, vitamin B. Jadi yang banyak berperan pada proses metabolisme adalah vitamin B1, B2, B6, B7. Kemudian dari muncul di sini ya, tapi gunanya untuk apa? Vitamin itu sebagai komponen dari tiamin tiroid. Kedua, flavin adenin dinucleotide. Kalau dinucleotide dengan itu hidroksal. Ini tipe reaksi yang dikatalis bisa dilihat. Tiamin itu untuk adsorpsi transfer adsorpsi. Untuk yang flavin itu oksidasi. Hidroksin untuk transfer glukus dan atau dari atom. Ini konsekuensi BPJN. Bisa mencari ini untuk space learning-nya, diskusinya. Saya sudah tunjukkan ya untuk materi CBR-nya bisa mencari defisiensi dari vitamin tertentu. Bisa? Bisa, Bu. Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ah, bisa ya? Bisa, Bu. Oke, jadi nanti nih ya, untuk bahan case based learning-nya ini bisa mencari. Jadi defisiensi vitamin pada proses metabolisme. Nah, ternyata vitamin-vitamin ini. Nah, mungkin ada kasus apa? Misalnya contoh. Nah, ini beri-beri ya. Kasus beri-beri. Kenapa? Nah, ini problemnya di mana? Dalam mana? Kenapa? Nah, ini apa caranya? Nah, ini kan karena ini adalah transfer adrenalinnya kurang, ya bisa konsumsi. Tapi dari mana? Dari vitamin B. Bisa ya, banyak kok ini. Yang asam folat coba ini ya, asam folat. Asam folat, kalau defisiensi asam folat bagaimana? Nah, ini ada anemia. Ya, juga pada gangguan pertumbuhan. B12 juga begitu. Tidak anemia. Jadi, biotin. Biotin ada juga. Benar, itu dominasi itu. Depresi, diare. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang ditanyakan. Ya.
Nah, masih ada waktu 10 menit. Dan kita jangan kita. Jelas kan? Berapa ya? Hmm. Dia bertanya kan? Belum ada, Bu. Ya, untuk tugas oke ya, bisa mencari. Bisa, Bu. Hmm. Ya, silakan presensi. Permisi Bu, Ah, siapa? atas nama Revan, tidak bisa absen karena memakai satu device. Bu. Oke, Depan. Ya, Oke, siapa yang makasih banyak. Tidak bisa absen. nomor berapa? Nomor 6. Dari Syatun. Ya, Oke. terima kasih Bu. Atas nama Rivaldi Sapudin Mansur terkendala absen. Oke. Ini kenapa tuh nggak bisa absen? Jaringan Bu. Oh, jaringan. Kita Iya. bisa ya. Iya pakai HP anu Bu. Remote. Permisi Bu, atas nama Muhammad Rohim.
terkendala absen juga karena pakai satu device. Oke. Oke, Permisi Bu, terima kasih, Bu. atas nama Fauzia Hana,